Bagaimana dengan orang yang mengalami keadaan pada hari itu? Pantas mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai, andaikan aku menjadi tanah saja yang diinjak tanpa ada resiko. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Dalam kegagalan kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini, sesungguhnya tidak ada gagal yang fatal, dalam artian tidak bisa lagi diantisipasi. Ketika kita gagal dalam kehidupan dunia ini, sesungguhnya kegagalan itu adalah kegagalan yang masih sangat bisa diantisipasi. Masih ada jalan keluar, masih ada harapan, masih ada obsesi. Umpamanya saja ketika seseorang tidak lulus ya dalam sebuah ujian, maka kegagalan itu sesuatu yang masih bisa diantisipasi. Dalam artian masih bisa diulang. Ya, kalau kali ini saya gagal, tahun depan, semester depan masih saya bisa mengulang. Ketika umpamanya saya mendaftar untuk menjadi apalah, kemudian saya tidak lolos, pada periode yang akan datang saya masih bisa ya mendaftar. Masih ada kemungkinan. Adapun tentang angan-angan yang disebutkan oleh Al-Quran, ini adalah angan-angan yang terjadi setelah berpindahnya kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan kita di hari kemudian ya kelak nanti. Angan-angan itu disebutkan oleh Al-Quranul Karim, begitu mustahilnya, begitu tidak mungkinnya kita bisa mengantisipasi, sehingga Al-Quran menggunakan kata yang memang dalam terminologi kaidah bahasa Arab atau kaidah Al-Quran, kata tersebut ketika digunakan dalam bahasa keseharian, sesuatu yang memang tidak mungkin dan mustahil, yaitu kata-kata laita, yang bermakna di dalamnya ada harapan, tapi harapan itu sesuatu yang mustahil. Sebagai contoh, pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengutip daripada ayat-ayat tersebut, di dalam salah satu bait syair orang Arab, ya, ada ungkapan yang mengatakan, ya laita syababa ya'udu yawman fasaukhbiru bima fa'ala al-mashibu. Ya laita syababa ya'udu yawman fasaukhbiru bima fa'ala al-mashibu. Andaikan saja masa mudaku ini bisa kembali ya sebagaimana dulu, fasaukhbiru bima fa'ala al-mashibu, aku akan menceritakan apa saja yang telah dihabiskan oleh orang-orang yang telah ya beruban itu. Jadi kita membayangkan mungkin penyair ini bernostalgia, teringat dengan masa mudanya yang lalu. Mungkin sementara dia bercermin, melihat uban-uban yang sudah bertengger di kepala, ya di rambut, di jenggot, di kumis dan seterusnya dan seterusnya, atau sementara membandingkan antara dirinya yang sudah keriput kulitnya dibandingkan dengan anak-anaknya yang masih berusia belasan tahun, mungkin pada saat itu dia ya teringat masa lalunya. Akhirnya penyair itu mengatakan, ya laita syababa ya'udu yawman fasaukhbiru bima fa'ala al-mashibu. Duhai andaikan masa muda itu bisa kembali, aku akan menceritakan apa saja yang dilakukan oleh orang yang telah beruban itu. Maka pemirsa Ruas TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata laita itu di dalam Al-Quranul Karim berulang ya beberapa kali. Dan definisi daripada kata ini atau huruf ini disebutkan bahwa dia masuk dalam kategori harfu tamannin muta'alliqun bil mustahil al-mustaqbal. Dia adalah huruf yang sifatnya maknanya berangan-angan, yang berkaitan dengan
ayat-ayat itu yang kita sebutkan, paling tidak sekitar ada 7 angan-angan itu yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Yang pertama kita temukan di dalam surah An-Naba ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru. Jadi Allah berfirman, Inna anzarnakum adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian azab, siksaan yang sangat dekat. Ya. Kenapa siksaan di hari kemudian itu dikatakan siksaan yang sangat dekat? Karena pada dasarnya setiap kita ini memiliki kiamat-kiamat pribadi. Yang mana kiamat-kiamat pribadi itu setiap saat, setiap detik, ya bisa datang ya menjemput kita. Maksudnya adalah ya kematian. Maka siapa yang sudah kembali menghadap kepada Allah, maka kiamat pribadinya itu telah bangkit. Nah, demikian dekatnya. Sehingga Allah mengatakan adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Di hari itu manusia telah menyaksikan hasil daripada amalan perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia. Jadi istilahnya mundur ke belakang, melihat apa yang dipersembahkan pada hari ini, dan kemudian teringat dengan masa lalu. Maka apa yang menjadi angan-angannya orang-orang ini? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah ta'ala orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba. Duhai, iya, berangan-angan, andaikan saja aku sekalian jadi tanah saja. Iya. Kenapa kalau jadi tanah? Kenapa kalau jadi benda mati? Tentu berakhir daripada masalah kita. Andaikan kematian ini tidak ada namanya hari kebangkitan, maka sesungguhnya selesai kita punya masalah. Akan tetapi ternyata kita mengimani bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, yang mana kehidupan itu ya kehidupan yang sengsara atau kehidupan yang bahagia. Maka orang yang mendapatkan kesengsaraan itu di antara angan-angannya adalah ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Nisa umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana dahsyatnya siksaan di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang kafir itu yang ingkar kepada Allah, yang tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saufa nuslihim nara, benar-benar kami akan memasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit ya daripada penghuni neraka itu masak ya, atau gosong atau hangus, ya hangus karena dibakar. Baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Jadi penghuni neraka itu sifat penyiksaannya selalu didaur ulang. Ya, dibinasakan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian dibakar, dihidupkan, dibakar. Inilah yang tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya pada hari itu. Di dunia saja ini kita tersentuh dengan api sedikit, ya katakanlah mungkin kita pas berjalan tidak pakai alas kaki, tiba-tiba ada puntun rokok, ya, yang masih sementara menyala, kita injak, ya, kita mungkin melompat saking kagetnya. Itu api yang tidak ada artinya. Bagaimana lagi dengan api yang andaikan ada percikannya, ya, andaikan ada percikannya sampai ke bumi, maka bumi ini akan hangus dan permukaan tanahnya tidak lagi bisa ditempati untuk bercocok tanam. Bagaimana dengan orang yang mengalami keadaan pada hari itu? Pantas mereka mengatakan,
Ya laitani kuntu turaba. Duhai, andaikan aku menjadi tanah saja yang diinjak tanpa ada resiko. Kemudian di ayat di surah Al-Fajr ayat 24, Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi kata-kata ini, yaitu ketika Allah berfirman, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, andaikan aku mempersembahkan ketika aku hidup dulu amalan yang baik. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, semua ini adalah ungkapan-ungkapan penyesalan. Semua ini adalah merupakan harapan yang sesungguhnya dia sebatas angan-angan. Ya, dia sebatas angan-angan. Kalau umpamanya ada orang yang tiba-tiba begitu ia sampai di bandara, ya, di airport, tiba-tiba pesawat yang akan ditumpangi itu ternyata dia sudah terbang, ya, dan bahkan mungkin dia sudah sementara melihat, ya, belum lagi terbang secara normal, maka kita katakan itu masih bisa diantisipasi. Kenapa? Karena masih bisa jalan ada untuk membeli tiket ganti pesawat, ya, walaupun rugi-rugi sedikit. Akan tetapi, ya, ketika kelalaian itu terjadi di hari kemudian kelak nanti, maka di antara ungkapan dan angan-angan yang mustahil itu adalah ketika orang di hari kemudian mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, andaikan aku mempersembahkan kebaikan-kebaikan itu ketika di dunia dulu. Dalam kehidupan kita ini sering kita menyesali sesuatu yang telah berlalu. Ya, mungkin katakanlah seseorang itu pergi umrah atau pergi haji, ya, mungkin ketika di sana membeli barang-barang tertentu, ya, ya. Setelah ia pulang sampai ke rumah, ternyata barang tersebut kalau dia bandingkan dengan harga yang ada di negeri kita, itu ternyata jauh lebih murah di sana. Ya, ternyata jauh lebih murah di sana. Sehingga dia mengatakan, duhai, andaikan aku bisa, ya, kembali ke sana untuk membeli dan memborong daripada barang yang seperti itu. Dia tetap menyesal, ya, akan tetapi penyesalan itu masih memungkinkan untuk diantisipasi. Akan tetapi penyesalan ketika manusia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya laitani qaddamtu li hayati, hanya sekedar ia menghayal saja, hanya sekedar ia berangan-angan saja sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa diantisipasi.